mengapa sih sebenarnya remaja ataupun orang tua itu tuh sulit banget untuk membicarakan atau tabu banget ya, awkward banget gitu ya membicarakan terkait isu seksualitas, isu seks, isu kesehatan reproduksi. Remaja itu tuh deep down inside, jauh di dalam lubuk hatinya itu tuh tahu gitu bahwa orang tua adalah sosok yang harusnya gue tanya nih kalau ngomong tentang seksualitas, pubertas gitu kan. Tapi mereka pun menyadari aku tuh nggak bisa nanya sama orang tua gitu. Halo teman-teman remaja, ketemu lagi di seri podcast Rootgers, Ruang Temu Generasi Sehat. Kali ini kita akan lebih banyak nih ngomongin terkait dengan isu-isu seksualitas, isu-isu seks kepada remaja, dan juga bagaimana sih sebenarnya nanti orang tua bisa mengatasi dan juga membicarakan hal-hal tabu ini kepada remaja. Masih bersama saya Muhammad Reddy Pangestu, Program Manager untuk Program Power to Youth di Indonesia. Nah, kenapa sih kita sebenarnya ingin membahas isu ini? Karena kalau teman-teman tahu sendiri ya, kemarin tuh ada berita yang viral di Ponorogo, banyak banget kasus-kasus kehamilan yang tidak diinginkan gitu ya. Kita nggak akan ngebahas kasus itu lebih rinci atau lebih detail, tetapi kita pengen tahu nih kenapa sih sebenarnya ada fenomena tersebut dan bagaimana nanti kita bisa mencegah dan juga mengatasi fenomena-fenomena tersebut gitu ya. Bagaimana remaja dapat lebih siap dan juga bagaimana orang tua dapat lebih banyak berbicara dengan remaja terkait isu seksualitas, isu seks, dan juga isu kesehatan reproduksi. Nah, sudah bersama saya di sini ada namanya Mbak Imelda Hutapea, Direktur Penguatan Kapasitas Demi Kita, yang biasa disapa Mbak Imel ya. Selamat pagi Mbak Imel. Hai Mas Rey, hai teman-teman. Wah, nah, senang nih aku bisa betul, bertemu Mbak, dengan dirimu dan ngobrol-ngobrol nih Mas Rey. Walaupun topiknya agak hot ya Mbak ya, sensitif gitu ya. Di pagi yang agak mendung ini kayaknya cukup membuat gerah Mas Rey. Cukup membuat gerah, betul banget nih Mbak. Karena memang isu-isu terkait seksualitas remaja ini memang lagi banyak banget dibicarakan sama orang-orang juga Mbak ya. Nah, mungkin terkait dengan isunya sendiri nih Mbak, mungkin aku pengen dan juga teman-teman di rumah dimanapun teman-teman berada pengen lebih tahu mengapa sih sebenarnya remaja ataupun orang tua itu tuh sulit banget untuk membicarakan atau tabu banget ya, awkward banget gitu ya membicarakan terkait isu seksualitas, isu seks, isu kesehatan reproduksi. Dan apakah nih ya, biasanya kan ada klaim-klaim dari luar sana, apakah gara-gara budaya ketimuran kita terkait dengan ini makanya kita nggak bisa ngomongin, padahal itu penting banget. Gimana Mbak Imel, menurut Mbak Imel? Menarik banget pertanyaannya ya. Tapi Mas Rey, aku mau coba cerita dulu nih. Boleh. Sebuah kisah nyata. Kalau ada teman di luar sana yang tahu, itu gue, mohon maaf ya. Nama disamarkan, betul. Jadi ini ada seorang temen nih cerita ke aku nih Mas Rey. Jadi ternyata dia di keluarganya itu kalau menyebut nama alat kelamin itu ada pakai nama kode. Jadi kalau misalnya alat kelamin perempuan itu vagina, itu disebutnya dompet. Ya kan? Kita kan yang wow gitu kan. Dompet gitu ya. Sedangkan kalau untuk alat kelamin laki-laki, penis itu pipit. Nah, Oke. Jadi suatu hari temen aku tuh telepon bilang gini, Mel, gawat, kenapa? Aku bilang, iya, anakku kan naik-naikan kelas. Naik ke kelas 3. Tahu nggak nama wali kelasnya siapa? Bu Pipit. Jadi kayak makanya agak awkward ya nanti yang ngomonginnya Mbak ya. Gini, Bu, masa nama guruku Pipit? Oh alah. Bukan pipit aku. Pusing kan? Untung nggak diomongin di depan kelas ya Mbak ya. Nah, jadi kan ya teman-teman ya, dari sini kan sebenarnya kita udah kelihatan bahwa orang tua, aku nggak bilang semua sih Mas Rey, tapi betul, banyak dari orang tua tuh memang tuh masih merasa canggung, malu, tabu gitu teman-teman untuk bisa even hanya untuk menyebut nama anggota tubuh gitu ya. Sebenarnya kan alat kelamin tuh anggota tubuh ya. Betul. Itu kayak misalnya menyebut pantat, bokong, payudara itu kayaknya enggan banget. Sampai menyebut celana dalam itu kayak susah banget. Betul. Nah, tahu nggak teman-teman?
anak-anak tuh pick up, ngerti gitu bahwa sejari mereka dini, ini kan temen saya nih contohnya kan kelas 3 SD ya, mereka tuh udah ngeh bahwa nih orang tua ya membicarakan topik tertentu kok kayaknya gimana banget, susah banget Mbak ya, berat banget gitu kan. Nah itulah yang terbentuk di pola pikir mereka bahwa oh ternyata gue tuh ngomongin yang bagian-bagian tubuh tuh kayaknya nggak boleh, terlarang gitu. Jadi apa ya, rasa tabu, malu dan sungkan orang tua itu secara nggak sadar tuh sudah anak-anak tuh jadi kayak barrier buat ngomong gitu kan ya. Orang tuanya tuh kayaknya yang aduh kok nggak mau banget deh bicarain ini gitu. Orang tuanya punya hambatan dan anaknya tuh menyadari gitu. Ih, aku kayaknya topik ini nggak banget bener banget di keluargaku. Nah, tapi menariknya tadi kan Mas Ray bilang kok kayaknya remaja enggan ya bertanya. Iya, mungkin karena ada hal-hal itu gitu ya. Si orang tuanya juga menyebut nama anggota tubuh aja itu rasanya sungkan. Betul gitu. Banget. Nah, tapi sebenarnya Mas Ray menarik deh. Ketika aku terlibat dalam sebuah proyek di tahun 2017 yang lalu tentang cara bicara dengan remaja, kita mengumpulkan berbagai survei nih Mas Ray. Nah, ada dari Kemenkes, ada dari Kemen PPA, ada dari teman-teman peneliti di UGM. Hasilnya semua hampir seragam. Tahu nggak teman-teman? Ternyata remaja itu tuh deep down inside, jauh di dalam lubuk hatinya itu tuh tahu gitu bahwa orang tua adalah sosok yang harusnya gue tanya nih kalau ngomong tentang seksualitas pubertas gitu kan. Tapi mereka pun menyadari aku tuh nggak bisa nanya sama orang tua gitu. Nah aku sih lagi mikir gini ya, karena saya juga sebetulnya mendalami tumbuh kembang. Kita teman-teman di demi kita tuh menyadari bahwa ini kayaknya ada sesuatu deh mengenai masalah orang tua dan anak. Misalnya gini, orang tua tuh dari anak umur 0 sampai 6 tahun itu kayaknya getol. Aduh, anaknya bisa begini, bisa gitu. Wah, suka banget. Dirayakan banget. Tapi kayaknya ketika mereka udah umur 7 tahun tuh udah mandiri secara operasional harian ya, nggak perlu ditolongin lagi. Itu tuh kayaknya yang disuruh jalan sendiri udah dianggap gede. Nah, di situ deh intensitas komunitasnya mulai kurang. Apalagi pas sudah masuk remaja Mbak ya. Masuk remaja lagi. Nah sekarang bayangkan abis tumbuh kembang diglorifikasi banget komunikasinya. Begitu 7, 8, 9, 10 apalagi makin gede menjelang remaja udah kurang komunikasinya. Gimana lah mereka tuh punya keberanian untuk ngomong hal yang sifatnya nanya seksualitas. Sedangkan ngomong yang sehari-harinya kayak jarang. Betul. Jadi PR-nya 2 nih. Ngobrol dulu aja sama terus baru bisa bicara topik yang pendidikan seksualitas itu. Jadi makin remaja sebenarnya makin tinggi dindingnya Mbak ya, dinding penghalang komunikasi antara remaja dan orang tua itu ya. Jadi sebenarnya memang harapannya orang tua nanti dapat ataupun remaja ya dapat mulai untuk memecah dinding ini ya, atau kaca barrier ini ya, sama-sama bareng-bareng gitu ya, untuk mulai nanti membicarakan terkait dengan isu seksualitas tadi Mbak ya. Jadi idealnya memang sih kan kita orang tua kan udah lebih punya banyak pengalaman. Ya mau mereka lah yang jadi inisiator, tapi teman-teman remaja juga nggak apa-apa. Artinya orang tua sekarang kayaknya open deh, mau gitu. Jadi bisa aja gitu diajak diskusi. Terima kasih banyak Mbak Imel penjelasannya. Memang sebenarnya ada faktor-faktor tertentu tadi yang Mbak Imel sudah sampaikan, dan nanti di topik selanjutnya kita akan lebih banyak membahas gimananya Mbak ya, gimana caranya kita orang tua lebihnya menjelaskan isu seksualitas dan kesehatan reproduksi kepada remajanya itu sendiri gitu. Jadi nanti di selanjutnya, topik selanjutnya teman-teman ataupun orang tua yang sedang menonton ini bisa banget untuk melihat lebih lanjut ya bagaimananya. Sampai ketemu di topik selanjutnya.